warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neutrina Nilamsari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jombang dari instansi SMK Negeri Mudo. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, Muhammad Suki Ghazali. Saya adalah salah satu guru desain komunikasi visual Iya. dari SMK Negeri Mudo. Iya. Gimana kabarnya Pak Sukri? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi gini ya Pak Sukri, sesuai dengan janji kemarin yang sudah direncanakan bahwa hari ini akan dilakukan percakapan pra-observasi. Nah sebelumnya Pak Sukri bahwa nanti kita akan melaksanakan yang namanya supervisi akademik. Tujuan dari supervisi akademik nantinya yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pelaksanaan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, tujuan percakapan pra-observasi ini digunakan sebagai persiapan awal supaya nanti Pak Sukri lebih siap, lebih percaya diri ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Gitu ya Pak ya? Iya. Baik Pak, sebelum saya mengawali diskusi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, nanti kira-kira tujuan yang akan disampaikan ke anak-anak apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran nanti itu adalah istilahnya siswa mampu membuat objek animasi 3 dimensi sederhana. Itu. Jadi anak-anak nanti bisa punya kemampuan membuat objek 3 dimensi secara sederhana gitu ya Pak ya. Untuk area pengembangan yang akan dicapai apa Pak? Untuk area pengembangan yang dicapai nanti siswa itu mampu membuat gambar atau proyek seperti desain rumah, desain produk-produk seperti kendaraan mobil, kemudian peralatan rumah tangga, lemari, kompor dan sebagainya. Itu seperti itu. Oh, jadi itu aspek apa Pak? Keterampilan atau? Keterampilan. Iya, gitu. Jadi nanti kemampuan anak-anak dalam membuat objek-objek 3 dimensi yang ada di lingkungan sekitarnya gitu ya Pak ya. Iya. Untuk rancangan pembelajarannya sendiri Pak, terkait dengan strategi pembelajaran, model atau metode pembelajarannya bagaimana Pak? Untuk kegiatan pembelajaran saya selanjutnya menggunakan pembelajaran diferensiasi proyek, kemudian ada proses, kemudian ada konten. Nah, untuk pembelajaran itu saya memberikan kepada siswa sebuah materi. Yang pertama itu adalah PPT, kemudian modul ajar, kemudian ada juga buku, kemudian juga ada video tutorial. Di samping nanti pembelajaran, siswa juga akan dibagi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 siswa, yang dimana siswa tersebut dibagi berdasarkan kemampuan seimbang antar kelompok. Misalnya kelompok A dan B itu misalnya yang pandai akan saya bagi rata, kelompok A, B, C, D, E. Kemudian yang sedang juga sama, sehingga antar kelompok itu mempunyai kemampuan yang sama dan nanti menghasilkan produk sesuai dengan keinginan atau kemampuan siswa tersebut. Jadi bisa saya itu ya Pak ya, garis bawahi bahwa nanti strategi pembelajarannya bentuknya konten itu Pak Sukri sudah menyiapkan, menyiapkan bentuk berbagai bentuk, ada PPT, modul ajar seperti itu. Untuk prosesnya nanti siswa dikelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Gitu. Kalau prosesnya berarti nanti menghasilkan objek-objek 3 dimensi sesuai dengan minat mereka sendiri gitu ya Pak ya. Untuk model pembelajarannya Pak? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan project based learning. Baik Pak, jadi untuk melakukan observasi nanti kira-kira jadwalnya kapan ya Pak ya? Kalau saya lihat di jadwal dan juga ada kegiatan di bulan ini itu sekitar minggu depan. Minggu depan tanggal 22 Mei. Oh, 20 hari Senin ya Pak ya? Iya, hari Senin. Ya, hari Senin tanggal 22 Mei. Di kelas apa Pak? Di kelas 11 DKV. 11 DKV, pukulnya Pak mulai jam ke berapa? Mulai jam ke-3-4, jam ke-3 kita bisa mulai nanti. Oh gitu, baik Pak, nanti hari Senin tanggal 22 Mei di kelas 11 DKV pada pukul
jam kedua gitu ya Pak Iya. ya. Nah nanti saya akan melakukan proses observasi. Nah ketika proses observasi nanti saya mohon izin untuk mencatat hal-hal yang perlu saya catat gitu ya Pak ya, terkait Iya. dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sukri gitu ya Pak ya. Iya. Nah Pak Sukri, ini kan tadi sudah diskusi tentang rencana pembelajaran yang akan dilakukan gitu Pak. Nah kira-kira Pak apa yang didapatkan dalam proses diskusi ini tadi Pak? Untuk yang saya dapatkan dari sini tadi, jadi saya harus juga mempersiapkan yang matang untuk persiapan belajar besok sehingga nanti berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan seperti itu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak ya sudah meluangkan waktu untuk melakukan diskusi. Iya. Semoga nanti proses pembelajaran yang dilakukan bisa berjalan lancar dan berpihak pada murid pembelajar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat semua. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Doa mulai. Berdoa. Oke ya. Untuk hari ini saya absen dulu. Aditya Firmansyah ada. Aditya Pramukita, Ananda Jenwa, Andini, Eka Eli, Elok, Erlia, Fitri, Husain, Siap hadir Pak. Ilham, Kurniawan Ilham, Muhammad Malik, ada, Fadli, Raffi, Tegar, Hadir. Diki, Apa Pak? Sakit. Alfa. Sakit apa Pak? Sakit, Pak. Ada suratnya ya? Ada Pak, tapi kemarin nggak bisa ngantar. Oh gitu, ya nggak apa-apa. warung. Firmansyah, Irfandi, Wonten. Najwan, Hadir. Nancy, Hadir, Pak. Niken, Hadir, Pak. Raditya, Ramadhani, Alfa. Alfa, Hadir. kemudian Wulan. Hadir. Ya, oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang membuat objek sederhana. Ya, ada yang tahu objek itu apa? Ya. Ya, jadi kita nanti membuat objek. Jadi setiap siswa nanti akan membuat objek dengan cara berkelompok. Ya, jadi nanti kelompok silakan dimusyawarahkan. Ya, dalam kelompoknya masing-masing objek apa yang akan dibuat. Ya. Objek itu nanti akan menggambarkan sebuah yang namanya desain sebuah rumah atau apapun, ya, atau mobil atau sebagainya, dan nanti akan dibuat berdasarkan kelompok tersebut. Ya. Nah, untuk kelompoknya ini nanti langsung saya bagi sesuai dengan kemampuan siswanya sendiri, ya, saya langsung Pak. Misalnya yang pandai-pandai yang enggak, saya bagi rata. Ya. Jadi sehingga kebagian, ada yang kemampuannya bagus, ada yang rendah, itu nanti jadi satu. Oke, ya. Ada yang tanyakan? Siap Ya. Untuk materinya kita tetap menggunakan aplikasi Blender, ya, sesuai dengan buku yang kalian pegang karena sudah ada bukunya. Kemudian tutorialnya sesuai ada yang deskripsi. Grup itu ada tutorial tentang penggunaan aplikasi Blender. Jadi ada kesulitan silakan buka itu. Kalau tidak ada, misalnya kalau tidak ada dalam tutorial tersebut bisa langsung ditanyakan di saya. Oke ya. Ini saya bagi kelompoknya 55, ya. Jadi 55 nanti dimusyawarahkan kelompok temennya membuat objek apa sehingga nanti bisa ada karyanya yang akan
dipresentasikan. Iya, Pak. Ya, jadi menghasilkan sebuah produk. Oke. Kemudian untuk kelompok Afitra, Afitra, Aditya, kemudian Alfi, ini Aditya Firmansyah, kemudian Aditya, kemudian Ananda, kemudian Eka Eli, kemudian Kurniawan Ilham, kemudian Nancy. Kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2 itu adalah Aditya Pramudita, kemudian Husen, kemudian Raffi, kemudian Rafael Julio, kemudian Rizky sama Siva. Sifaul. Ya, untuk selanjutnya Andini, kemudian Elok, kemudian Irfandi, kemudian Tresno, kemudian Wida. Oke, sudah, silakan berganti kelompoknya, pindah. Firman belum, Pak. Belum, Pak. Saya belum, Pak. Belum, Pak. Ini kejaran, Pak. Mau anak Ya. Pak. Itu Raffi, kemudian Rizky Nur, Malik, Husen. Malik. Husen tadi kelompok. Dan Pak Malik kelompok saya. Setelah desain dengan baik itu dalam pewarnaan atau menggunakan tekstur. Ingat, objek itu yang bisa istilahnya diterapkan atau dalam kehidupan keseharian. Misalnya kalau tadi kan ada, Pak, saya lihat pohon mangga, Pak, saya buat pohon mangga aja, tidak apa-apa. Ya. Oke, silakan dimusyawarahkan koordinasi pembagian kelompoknya, membuat apa, siapa yang membuat bangunan, siapa yang membuat objek yang lain. Ya, silakan dimusyawarahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Bambang Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan karya dari kelompok saya yang bernama Perumahan Salju. Di sini saya membuat rumah dan beberapa objek, ada mobil, ada karakter, ada lampu, ada pagar juga, dan salju-saljunya. Ini untuk penampakan karakternya. Dan untuk desain rumah yang bagian dalam ada di ini contoh desain rumah bagian dalam. Ada lemari, kasur, dan objek-objek lainnya yang berada di kamar. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan dari kelompok saya hasil animasi 3 dimensi. Bisa dilihat di sini saya membuat sebuah hotel yang tepatnya di Korea. Bisa dilihat ya, ini tulisannya menggunakan aksara Korea. Tolong di-zoom tak. Ya, seperti itu. Dan di sampingnya ada sebuah perumahan biasa di samping kanan dan juga kiri. Untuk di depannya ada lampu trotoar, juga ada rumput. Dan di sini juga ada karakternya. Karakternya saya membuat berang-berang. Tolong diganti untuk materialnya, diganti ke material render. Nah, bisa dilihat di atas juga saya membuat ada langitnya, ada pohonnya juga, ada jalan raya. Sudah seperti itu untuk presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husain Ali Jalabidin dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Bisa dilihat di sini saya dan kelompok saya membuat the mansion atau rumah besar, bisa dibilang begitu lah. Kalau bahasa gaulnya itu mansion, karena bahasa Inggrisnya rumah besar kan mansion. Di depan mansion saya membuat taman, ya. Yang bisa dilihat di sini ada pohon, saya beri pohon, dan ada di bawahnya pohon ini ada sebuah pulau, agak kecil pulau. Kolam. Di tengah-tengah kolam ada sebuah pulau kecil, di bawahnya pohonnya. Terus di sini juga saya membuat karakter. Kelompok saya membuat karakter yaitu berupa kelinci. Kelincinya lumayan imut-imut ya. Oke. Ada berapa ini? 2 kelinci. Oh, tiga ada di atas juga. Terus kelompok saya juga membuat ini mobil 2 yang terinspirasi dari kartun juga, tapi tidak bisa disebutkan kartunya apa, takutnya promosi nanti. Dan saya membuat 3 rumah atau ya 3 rumah, 3 bangunan. Yang satu mansion dan yang 2-nya itu gedung biasa. Dan di sini saya juga, tim kelompok saya juga membuat kayak jalan berbatu atau paving. Dan untuk warnanya sendiri juga lumayan bagus dari kelompok saya, alhamdulillah. Dan hasil renderingnya juga nggak terlalu berat karena didukung dengan warna yang memadai. Dan di sini juga
ada pohon 2 di pojok-pojok sini. Pojok sini dan pojok sini ada pohon 2. Oke, sekian presentasi dari saya untuk mewakili kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sudah dipresentasikan oleh teman kalian hasil karya kelompoknya masing-masing di depan. Kemudian ada beberapa karya. Ini adalah salah satu teman kalian yang karyanya modelnya seperti ini. Dari presentasi atau pembelajaran hari ini, apa yang ingin ditanyakan yang tidak paham? Iya. Saya Pak, tanya Pak. Ya, tanya apa? Silakan. Jadi gini Pak, kan saya itu sering buat tekstur gitu Pak ya. Ya. Di misalnya di sana lah. Terus kalau saya pindah ke komputer lain itu kok ping-ping gitu Pak. Nge-glitch atau gimana itu Pak? Oh itu Sering terjadi nih Pak. sering terjadi ya. Nah, Saya Pak, tanya Pak. ya tanya apa? Silakan. Jadi gini Pak, kan saya itu sering buat tekstur gitu Pak ya. Ya. Di misalnya di sana lah. Terus kalau saya pindah ke komputer lain itu kok ping-ping gitu Pak. Nge-glitch atau gimana itu Pak? Oh itu Sering terjadi nih Pak. sering terjadi ya. Nah, untuk tekstur atau pewarnaan kalau kita pindah ke komputer itu sering hilang, bahkan tidak nampil. Itu kita salah meletakkan teksturnya, ya. Salah teksturnya. Nah, tekstur tersebut itu harus diletakkan bersama dengan file asli gambar desain. Ya, jangan di luar folder, harus di dalam satu folder dengan desain. Kalau kita nyimpennya di folder E tapi desainnya di D, maka hasilnya nanti apa? Blank, bahkan pewarnaan jadi pink atau oranye dan sebagainya. Tergantung latar belakang komputer yang kita pakai. Ya, karena setiap komputer itu berbeda-beda, karena penggunanya juga beragam. Seperti itu. Kalian sudah kerjasama dengan baik, membuat produk dengan baik, hasilnya juga sangat baik. Nah ini ada beberapa instrumen yang harus kalian isi untuk mengetahui apakah bisa kerjasama dengan temannya dengan baik atau tidak. Ya, ini nanti tolong diisi. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang kalian dapatkan dalam membuat objek sederhana bisa diterapkan di rumah atau bisa di rumah sehingga bisa untuk wirausaha dan sebagainya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sutri. Iya, selamat siang Bu. Gimana kabarnya Pak Sutri? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi pada siang hari ini Pak Sukri, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kemarin bahwa hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin saya melihat proses pembelajarannya Pak Sukri di kelas nih Pak Nggih. Pada kelas 11 di kafe Pak ya? Iya. Nah, pada apa itu Pak? Pada percakapan kali ini saya tidak sendiri Pak. Jadi saya ditemani oleh pengajar praktek saya. Di sini ada Bu Miftahul Fitria, gitu Pak ya. Jadi untuk yang pertama Pak, nanti harapan Pak Sutri dalam proses percakapan ini apa ya Pak ya? Untuk harapan saya itu nanti ada istilahnya solusi atau perkembangan dalam pengembangan metode pembelajaran saya yang saya akan
yang saya lakukan kemarin, dan juga istilahnya dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran. Oh. Istilahnya. Oke. Jadi nanti biar ketemu solusi ya Pak ya dari Iya. permasalahan pembelajaran kemarin. Saya kemarin lihat Pak ya, langsung mengamati, mengobservasi pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Sukri itu sudah sangat bagus Pak. Saya juga kagum dengan hasilnya anak-anak itu loh Pak. Iya. Oke. Nah, ini Pak Sukri, sebelum memulai diskusi terkait dengan permasalahan, nah saya pengen tahu refleksi pembelajaran yang telah dilakukan Pak Sukri kemarin. Untuk pembelajaran yang kemarin itu dengan tujuan siswa dapat istilahnya membuat animasi 3 dimensi dengan objek sederhana. Itu harapan saya. Dengan metode pembelajaran diferensial mencakup produk, proses, kemudian konten. Seperti itu. Ya, untuk harapan selanjutnya adalah siswa dapat mengembangkan dalam pembuatan objek tersebut, misalnya dalam pembuatan pot bunga, pohon, ataupun dalam bentuk bangunan dan sebagainya, seperti itu. Dan bisa untuk isinya desain rumah sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. Gitu. Jadi ketika kemarin produk pembelajarannya berupa sesuatu objek yang mereka sukai gitu ya Pak Iya, ya, yang betul. menginginkan sendiri Iya, gitu ya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri. sesuai dengan minatnya gitu Pak Dengan ya. minatnya. Kemudian untuk pembelajaran tersebut tidak mandiri, tetapi dibagi kelompok, sehingga kelompoknya itu terdiri ada 5 dan 6 kelompok. Nah, untuk kelompok tersebut istilahnya saya tentukan tidak berurutan sesuai dengan siswanya. Kalau sesuai dengan siswanya nanti istilahnya yang pandai kumpul pandai, yang sedang kumpul sedang, seperti itu. Nah, itu saya bagi antara yang pandai, semuanya saya bagi rata pandai, yang sedang sehingga antara kelompok mempunyai kemampuan yang sama, seperti itu, sehingga menghasilkan produk yang seimbang dengan gaya mereka. Dalam proses pembuatan animasi kemarin memang ada beberapa komputer yang istilahnya itu untuk rendering tidak bisa menghasilkan produk yang kualitasnya kurang bagus, tapi ada beberapa yang bisa menghasilkan produk. Nah, ini yang terkendala dalam pembelajaran saya, seperti itu. Oh gitu. Jadi yang jadi masalah dan tantangannya itu terkait dengan fasilitas sekolah Pak ya. Iya. Jadi ada beberapa komputer yang speknya itu Speknya tidak sesuai gitu ya Pak untuk iya. rendering animasinya itu ya Pak ya. Animasinya dan ada sesuai. Oke. Kemarin pakai lab multimedia Pak ya. Iya, kemarin menggunakan lab multimedia. Oh, apa itu lab multimedia dengan lab LAV ini berbeda Pak ya speknya itu Pak? Untuk speknya berbeda, ada perbedaan. Memang lebih baik lab LAV dibandingkan FM, seperti itu. Tapi karena pembelajaran itu di LAV juga digunakan ya, saya juga memuatkan yang ada pada di sekolah. Jadi memanfaatkan aset sekolah yang ada gitu ya Pak iya, ya. dimaksimalkan. Nah kira-kira Pak yang sudah dilakukan Pak Sukri untuk mengatasi kalau ada rendering yang hang itu gimana Pak kemarin Pak? Untuk yang kendala untuk rendering itu saya suruh oper, jadi tukar komputer dengan siswa yang istilahnya komputernya standar minimalnya bisa rendering dengan hasil yang bagus, sehingga tukar komputer itu seperti itu. Kalau misalnya selesai rendering, jadi oper yang bisa tadi tukar dari penggunanya seperti itu, sehingga menghasilkan produk yang sama dan kualitas juga yang sama. Tidak hanya itu, dari hasil juga akan dipresentasikan ke depan setiap kelompok nantinya. Gitu. Jadi solusinya kemarin anak-anak memindahkan tugasnya ke komputer yang bisa Yang gitu bisa, ya Pak ya. iya, supaya nanti hasilnya bagus. Jangan sampai nanti Pak, komputer saya nggak bisa, itu bisa gimana lah? Itu nanti kan jadi problem Bu ya, jadi rame sehingga iya. apa ya, kita harus bijak terhadap keputusan itu ya. Silakan oper, yang sudah saya tinggal ganti seperti itu. Bagus Pak solusinya. Selain fasilitas sekolah Pak, masalah apa lagi yang dijumpai ketika proses pembelajaran yang kemarin Pak? Saat pembelajaran sebenarnya yang itu adalah waktu durasi kita mendapatkan pembelajaran, terutama mempersiapkan perangkat, alat dan bahan pada saat kita mau mengajar. Nah, pada saat kita mau mengajar itu kadang-kadang ruang lab belum dibuka. Nah, ini kenapa kalau belum dibuka? Nah, ini kan juga mengurangi durasi pembelajaran Bu ya, sehingga apa mundur dan sebagainya, molor sesuai dengan perangkat atau target yang kita rencanakan, seperti itu.
gitu ya Pak. Berarti Pak Sukri ini selama ini pagi ya Pak, selalu Iya, pagi ya Pak. pagi. Jadi selalu pagi dimulai jam 6.45. Iya. Nah ketika itu labnya terkadang belum Belum kondisi di kondisi dibuka. Oh gitu. Padahal iya. Harus menunggu Harus gitu ya, Pak? menunggu, padahal sudah 6.45 itu adalah proses literasi. Iya. Iya. Ya seharusnya dibuka jam 6.30. Jam 30 siswa membersihkan lab, kemudian Iya. 6.45 itu literasi, jam 7 kita mulai pembelajaran. Gitu. Pernah nggak Pak itu menyampaikan ke yang bagian tupoksinya, dalam hal ini adalah laborannya atau teknisinya itu Pak? Dulu pernah menyampaikan ya, akhirnya apa ya, istilahnya berjalan dengan baik sesuai dengan yang saya harapkan. Iya. Tapi kelama-lama juga akan kembali lagi seperti itu. Hmm. Kalau kita mengingatkan terus juga tidak enak, Iya, ya wis, nggak enak ya itulah sendiri. yang namanya orang ya seperti itu. Oh gitu. Atau mungkin pernah dikomunikasikan dengan, kalau di jurusan ada kepala programnya gitu Pak. Apa sudah pernah ke Pak Sen juga? Sebenarnya sudah kemarin ke Kaprok itu sudah saya konsultasikan, akhirnya ada teguran juga sama. Ya juga sama. Kembali lagi Oh, udah gitu. tertib dan sebagainya, kembali Iya. lagi lah. Enak. Barangkali butuh dukungan dari siapa lagi Pak untuk bisa membuat apa ya, membangun supaya nanti kualitas pembelajaran ini juga lebih baik kan Pak ya? Iya. Butuh dukungan dengan siapa lagi Pak? Misalkan itu dukungan dari sekolah, terutama kepala sekolah yang menentukan aturan sesuai dengan kenyataannya, misalnya Iya. jadwalnya tidak Iya. peduli siapapun, sehingga Iya. apa, semua jajaran staf guru itu disiplin, akhirnya apa, pembelajaran juga akan berjalan dengan baik. Kalau stafnya aja molor, maka gurunya juga akan molor karena nggak bisa masuk ruangan dalam pembelajaran. Anak-anak juga molor, jadi Iya, ya mengurangi betul. durasi pembelajaran Pak ya. Iya. Iya Pak. Jadi perlu dukungan dari kepala sekolah ya Pak Iya. ya. Iya. Selain itu Pak, fasilitas sudah, sumber daya manusianya tadi juga menjadi kendala gitu Pak. Kalau terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelasnya Pak, terkait dengan anak-anaknya Pak. Untuk pembelajaran di kelas, kadang-kadang kita sudah misalkan Islam melakukan belajar dengan baik. Iya. Kemudian pas saat presentasi menghasilkan produk mereka akan Iya. presentasikan di depan. Iya. Nah, kadang-kadang anak yang pandai, anak-anak yang sudah bisa itu kadang-kadang ya namanya teknologi sekarang menggunakan handphone, kadang-kadang Iya. juga main game seperti itu. Ya kita juga namanya guru juga menegur. Ya Iya. apakah sering menegur apakah seperti itu. Nah ini kendalanya di situ. Nah padahal pada presentasi di depan guru juga melakukan penilaian, tidak mengawasi satu persatu siswa. Jadi ada keterbatasan lah, kecuali dalam pembelajaran ada dua guru lah, yang satu menilai, yang satu mengawasi dan membimbing siswa yang lain, sehingga apa, berjalan dengan kondusif. Oh gitu. Jadi sepertinya butuh itu ya Pak ya, tim teaching gitu ya Pak. Iya, ada Oh, tim teaching. Jadi yang satu proses menilai, yang yang satu bisa itu. Oh bagus Pak itu Pak, tim teaching. Itu Pak, saya kemarin juga ngamati Pak, ketika proses presentasi ada beberapa anak yang apa itu apa ya, hasilnya karyanya itu sangat bagus, tetapi ketika proses di depan kelas itu untuk menyampaikan ke apa itu ke orang banyak itu, ke depan kelas itu mereka agak kikuk gitu Pak ya, saya lihat Pak ya. Iya, memang untuk anak-anak hasil memang sangat bagus, tapi untuk Iya. presentasi di depan itu mereka gugup. Tapi untuk istilahnya sama teman itu tidak ada masalah, lancar. Tapi kemudian untuk presentasi tidak ada penilaian juga sama, lancar. Tetapi pada saat mereka menjelaskan presentasi Iya. dengan dinilai oleh gurunya, terutama saya kemarin itu, sehingga mereka nggak ada pengembangan dalam penjelasan ya produk itu ya itu saja, tidak ada pengembangan yang lain ataupun bagaimana. Jadi ya waktu jelasnya pendek. Jadi grogi, Grogi, gitu ya Pak ya? iya, Nggak percaya diri nggak gitu, percaya Pak, iya. diri. Iya. Ini gimana ya Pak kira-kira supaya anak-anak itu membangun karakter supaya lebih pede lagi gitu loh Pak. Saya juga mendapatkan masalah yang sama Pak di jurusan TKJ gitu Pak. Sebenarnya kalau seperti itu mungkin satu atau dua kali sekolah mengadakan seperti kegiatan lomba antar kelas kalau bisa, misalnya kalau apalagi kalau di antar sekolah, sehingga apa,
pada saat mereka merealisasikan produknya di hadapan orang itu, tim juri dan sebagainya, mereka akan terbiasa. Seperti itu. Memang dalam jadi MC pun lancar, tapi dalam segi nanti akan dinilai itu mereka down, rata-rata down di situ. Iya, Pak. Iya, boleh Pak, itu bagus Pak. Jadi sekolah lebih memperbanyak lagi ya Pak ya, lomba-lomba untuk siswa itu ya. Dimulai dari mungkin dari sekolahnya sendiri ya Pak ya, antar jurusan gitu. Mungkin misalkan produknya masing-masing di antar jurusan, sehingga membentukkan karakter itu terpenuhi, kepercayaan diri siswa itu. Bagus Pak Sukri, tadi sudah bicara tentang masalah dan sekaligus sepertinya Pak Sukri sudah menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi ya Pak ya. Iya, ini percakapannya. Nah ini ada yang mau disampaikan lagi Pak terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran kemarin Pak? Alhamdulillah sudah cukup. Sudah Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Gimana Pak rasanya Pak? Alhamdulillah senang Pak. Iya, jadi dalam percakapan sekarang hari ini saya dapat mendapatkan solusi bagaimana nantinya siswa itu bisa berkomunikasi dengan baik pada saat presentasi seperti itu. Ya nanti saya coba koordinasi ke Kaprok atau ke Wakakul sehingga nanti bisa diteruskan ke sekolah seperti itu. Kapan Pak rencananya Pak? Ya kalau di bulan semester ini kan tidak bisa Bu, karena bulan depan sudah mulai kegiatan ujian, jadi kemungkinan bisa ya akan di tahun ajaran baru. Kita sama-sama ya Pak kolaborasi antar DKV dan TKJ Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Sukri atas Ya, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.